Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara IKN. Landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 23 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Aman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden menekankan bahwa pentingnya hilirisasi industri sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju yang mandiri dalam mengolah sumber daya alam. Hari ini kita akan meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman dengan investasi 21 triliun rupiah. Ini bukan uang yang kecil, investasi ini adalah investasi yang sangat besar dan menggunakan teknologi double flash cyclone untuk menghasilkan katoda tembaga sebagai produk utama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara yang memiliki smelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Dan nanti di smelter baru Aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak, dan 850.000 ton asam sulfat byproduct. Ini saya berharap dengan pengoperasian smelter ini betul-betul bisa memberikan multiplier effect sebanyak-banyaknya, baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja, dan juga kita harapkan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik, dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya adalah rakyat di NTB dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia. Turut hadir dalam peresmian tersebut diantaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati Sumbawa Barat.
Senin 23 September 2024, Presiden Joko Widodo juga meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia yang digelar di kawasan ekonomi khusus KEK Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Smelter yang dibangun dengan nilai investasi sebesar 56 triliun rupiah tersebut merupakan salah satu langkah besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa keberadaan smelter ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri dan mengurangi ekspor bahan mentah. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP growth kita bertumbuh pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumbuh pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Sementara itu, smelter ini juga diharapkan dapat memberikan dampak besar pada sektor usaha kecil dan menengah UMKM di tanah air. Selasa 24 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan injeksi bauksit perdana smelter Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam guna mengakhiri ekspor bahan mentah yang telah berlangsung sejak era VOC. Presiden juga menyampaikan bahwa kebutuhan aluminium dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, 56%-nya masih diimpor. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri, dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh oleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya.
Saya berikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020 itu kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya hampir 600 triliun. Nilai tambah menjadi kita miliki sendiri. Smelter ini akan memproses bauksit menjadi alumina yang kemudian akan dikirimkan melalui pelabuhan Kijing di Kuala Tanjung untuk diolah lebih lanjut di PT Inalum. Selasa 24 September 2024, Presiden Joko Widodo melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Provinsi Kalimantan Timur, dengan menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah fasilitas bandara untuk pastikan kelayakan serta persiapan lebih lanjut. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya pendaratan perdana tersebut. Landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara Airport yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Bandara Nusantara yang sebelumnya direncanakan sebagai bandara VVIP akan dikonversi menjadi bandara komersial guna melayani penerbangan umum termasuk haji dan umroh. Presiden menegaskan bahwa perubahan status bandara dari VVIP menjadi bandara komersial akan segera dilakukan. Rabu 25 September 2024. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan teras hutan kota Ibu Kota Nusantara, Bayi Pelataran, di Ibu Kota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur. Presiden mengatakan kehadiran investasi dari pelataran akan mendorong investasi lainnya masuk ke Ibu Kota Nusantara. Sudah sering saya sampaikan bahwa investasi di IKN adalah membeli masa depan. Investasi di IKN adalah membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh pelataran di IKN ini. Karena kita tahu pelataran kelasnya di sebelah mana, kita semuanya tahu. Kalau pelataran sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara, artinya akan memberikan sebuah semangat, akan memberikan sebuah spirit bahwa yang lain pasti ikut. Karena pelataran sudah ada di IKN. Teras hutan Ibu Kota Nusantara Bayi Pelataran ini akan menyediakan venue dan dining yang berkelasnya berkelas dunia, yang akan dibangun di atas lahan kurang lebih 2.000 meter. Dan tadi Pak Joshua menyampaikan, saya tanya, selesainya kapan Pak? Kalau ada investasi pasti saya tanya, bukan mulainya, selesainya kapan? Kurang lebih 1 tahun, insya Allah 1 tahun. Jadi setahun lagi kita akan bisa
melihat bahwa pelataran sudah ada di Ibu Kota Nusantara. Hadir dampingi Presiden antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni, PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik. Rabu 25 September 2024, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Presiden menyuruhkan agar PBB dan negara-negara dunia segera mengambil langkah cepat untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Hal itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo usai peletakan batu pertama pembangunan kawasan Delonix Nusantara yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. Sementara itu, krisis yang berlangsung di Lebanon telah menimbulkan keprihatinan internasional termasuk dari pemerintah Indonesia. Presiden juga menegaskan bahwa langkah-langkah evakuasi untuk warga negara Indonesia WNI yang berada di Lebanon tengah disiapkan dan sedang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Rabu 25 September 2024, Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Badan Amil Zakat Nasional Basnas tahun 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Presiden menekankan pentingnya penguatan tata kelola zakat yang profesional dan transparan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Presiden mengapresiasi peningkatan signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Presiden, sejak dimulainya gerakan Cinta Zakat pada tahun 2021 lalu, pertumbuhan zakat dan infak mencapai rata-rata 30% per tahunnya. Presiden juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem zakat untuk pastikan kecepatan dan kemudahan layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Kamis 25 September masih pada rangkaian kerjanya di IKN Nusantara, Presiden Jokowi antara lain melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meninjau ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Perkudangan Tanah Krokot, Kabupaten Pasir. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi ingin memastikan kelancaran distribusi pangan dan ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog. Ya, ini kita mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasir, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Berau. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi mengunjungi fasilitas kesehatan di RSUD Dr. Abdul Difai di Kabupaten Berau, serta meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Kabupaten Berau. Kali saya ke Kabupaten Berau, saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga-harga di pasar, semuanya pada harga yang baik, harga yang bagus, harga yang stabil. Ya. Pak, pembenahannya Pak untuk pembenahan ekonomi Berau ke depan Pak, seperti apa Pak? Ini jadi kan ada Ibu Kota Nusantara, mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan dari Nusantara, dari IKN. Kalau harusnya memang dilihat, kalau ingin beras disuplai dari mana, buah dari mana, sayur dari mana. Semuanya itu adalah kesempatan, adalah peluang masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut, terutama usaha mikro, usaha kecil untuk ikut berkontribusi di suplai logistik IKN. Ya. Setelah menyelesaikan kegiatannya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sore harinya Presiden Jokowi dan rombongan kembali menuju Jakarta. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun
dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.